Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hani Afifah, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 19010260081. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal toolbar Adobe Photoshop. Nah, di sini ada toolbar yang pertama yaitu Move Tool, di mana Move Tool itu memiliki fungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks. Pada penggunaannya, kamu tinggal mengarahkan kursor atau mouse ke objek yang ingin dipindahkan. Biasanya, icon Move Tool berbentuk tanda panah, contohnya seperti ini. Nah, sedangkan untuk shortcutnya, kamu bisa menekan huruf V pada keyboard. Ini teman-teman bisa kita coba. Di sini kita pindahkan objeknya. Nah, ini seperti ini. Sudah kita pindahkan objeknya. Lanjut ke tool berikutnya. Di sini ada Merge Tool. Nah, di Merge Tool sendiri itu ada beberapa jenisnya. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu fungsi dari Merge Tool, di mana fungsinya yaitu untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Setelah melakukan seleksi, kamu dapat melakukan beberapa tindakan pada bagian yang telah diseleksi tersebut, mulai dari menghapus, memotong, mengganti warna, dan juga menambahkan efek lainnya. Nah, di Merge Tool itu juga dibagi menjadi 4 jenis. Nah, ini bisa kita klik kanan. Di sini ada Rectangular Merge Tool untuk menyeleksi dengan bentuk persegi 4. Kemudian ada Elliptical Merge Tool untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran. Contohnya seperti ini objek yang kita seleksi. Kemudian bisa kita berikan warna. Di sini ada menu Create New Fill or Adjustment. Di sini kita bisa memberikan warna. Nah, ini black and white. Nah, ini jadi bagian yang diseleksi tadi berubah warnanya. Lanjut ke tool berikutnya. Di sini ada Lasso Tool. Nah, di Lasso Tool juga ada beberapa jenis. Lasso Tool sendiri berfungsi hampir sama dengan Merge Tool. Namun, kamu bebas untuk menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk. Sehingga kamu perlu untuk menggerakkan mouse kamu untuk membentuk seleksi yang diinginkan. Nah, tadi ada beberapa jenis dari Lasso Tool. Di sini ada Polygonal Lasso Tool, berfungsi membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Kemudian ada Magnetic Lasso Tool, yang menyeleksi secara otomatis berdasarkan objek. Jadi berdasarkan bentuk objek ini secara otomatis. Nah, seperti ini akan terseleksi. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa seleksi juga menggunakan Quick Selection Tool. Ada jenis-jenisnya di Object Selection Tool. Nah, ini sangat berguna sekali dan memungkinkan kamu untuk sering menggunakannya dalam mendesain grafis. Nah, di Quick Selection Tool itu berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuatu objek. Nah, sedangkan di Magic Wand Tool itu berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Kita coba Magic Wand Tool. Ini kita seleksi. Nah, ini berdasarkan warnanya. Jadi ini akan terseleksi di bagian warna. Kemudian selanjutnya ada Crop Tool and Slice Tool. Nah, di sini ada beberapa jenis juga. Di bagian Crop Tool itu berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Sedangkan untuk Perspective Crop Tool itu digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis, sehingga kamu bisa menyesuaikan ukuran potongan dengan objek. Selain crop tadi, pada tool ini juga ada Slice Tool. Nah, Slice Select Tool itu digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Ini juga ada Slice Selection Tool. Nah, ini bisa kita coba. Ini tadi bagian yang diseleksi itu bisa dipindahkan. Kemudian lanjut di sini ada Eyedrop Tool. Nah, Eyedrop Tool sendiri berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna. Di sini juga ada beberapa jenis. Di sini juga ada Rule Tool yang berfungsi untuk mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. Ada Note Tool untuk memberi catatan pada objek yang terpilih. Terus juga ada Count Tool untuk memberi penomoran pada objek. Ini kita coba Eyedrop Tool. Di sini warna ungu nih, bisa kita sesuaikan warna ungu, warna hitam, dan ini akan masuk pada box warna.
Selanjutnya ada brush tool. Nah, di brush tool sendiri ini tuh berfungsi untuk memberikan warna, atau teman-teman juga bisa digunakan untuk menggambar atau melukis objek. Nah, ini kita klik kanan, di sini ada brush tool, ada pencil tool, ada color refinement tool, dan ada mixer brush tool. Nah, di pencil tool sendiri berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau dengan ukuran lebih kecil. Kemudian pada color replacement tool ini itu dapat kamu gunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas kamu. Dan yang terakhir yaitu ada mixer brush, di mana di sini digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. Ini bisa kita coba brush tool. Di sini ada beberapa bentuk dari brush tool juga. Teman-teman bisa pilih, ukurannya juga bisa diubah, ketajamannya juga bisa disesuaikan. Nah, ini memberikan warna, lukisan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu lainnya yaitu spot healing brush tool. Nah, di spot healing brush tool ini kita cari dulu spot healing brush tool. Nah, di sini juga ada berbagai macam jenis. Nah, spot healing brush tool sendiri berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Kita coba pada patch tool. Ini bisa kita seleksi terlebih dahulu, kemudian bisa kita hilangkan objeknya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk jenisnya sendiri. Di healing brush tool itu berfungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area stempel yang dipilih. Kemudian tadi patch tool sudah kita coba. Di content aware move ini berfungsi untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi tanpa menghapus bagian tersebut. Kemudian di red eye tool itu berfungsi untuk menghilangkan warna merah pada mata yang disebabkan oleh cahaya flash ketika foto. Selanjutnya ada eraser tool. Ini kita bisa cari. Nah, di sini ada eraser tool. Nah, eraser tool sendiri berfungsi untuk menghapus objek atau sebagian atau keseluruhan objek. Nah, selain menghapus objek, eraser tool juga memiliki jenis lain seperti background eraser tool dan magic eraser tool. Di background eraser tool itu berfungsi menghapus background atau latar pada gambar. Kemudian pada magic eraser tool itu dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Kemudian di gradient tool. Nah, ini gradient tool. Ini fungsinya untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Di sini gradient tool ada, kemudian juga ada paint bucket tool, ada 3D material drop tool atau 3 dimensi material drop tool. Kita coba yang gradient tool. Nah, ini pada objeknya ini akan berubah warnanya sesuai dengan teman-teman. Bisa diubah juga warnanya. Selanjutnya ada shape tool. Nah, di shape tool ada beberapa jenis juga. Ada rectangle tool, ellipse tool, triangle tool, polygon tool, line tool, custom share tool. Nah, pada bagian shape tool sendiri berguna untuk membuat objek dengan berbagai bentuk tadi. Selanjutnya di pen tool. Nah, di sini ada menu pen tool. Pen tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Di sini ada berbagai macam jenisnya. Ada free form pen tool, curvature pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool, dan convert point tool. Di sini juga memiliki fungsi masing-masing. Freeform pen tool berfungsi untuk membuat garis dan titik poin dengan bentuk yang bebas. Kemudian di add anchor point tool berfungsi untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Di bagian delete anchor point tool itu berfungsi untuk mengurangi poin pada garis seleksi. Dan di convert point tool berfungsi untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Lanjut ke tool berikutnya yaitu ada direct selection tool. Nah, ini ada direct selection tool, ada path selection tool, dan direct selection tool sendiri. Nah, ini biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool ini, kamu dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai dengan keinginan. Sedangkan path selection tool itu digunakan untuk memindahkan posisi objek. Lanjut
di sini ada blur tool. Nah, di blur tool sendiri di sini sebenarnya pada tulisan di menunya itu ada smooth tool. Nah, smooth tool itu jenisnya tadi ada blur tool, ada sharpen tool, ada smart gap tool. Dimana blur tool itu umumnya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Nah, tool ini juga memiliki berbagai jenis tadi ya, ada sharpen tool, ada smooth gap tool. Kemudian di type tool. Nah, ini type tool itu untuk memberikan teks pada objek. Seperti ini. Teman-teman bisa menulis apa saja di objek, kemudian bisa disesuaikan ukuran dan juga font atau jenis tulisannya. Di sini juga ada berbagai macam jenis, ada horizontal type tool, vertical type tool, vertical type mask tool, dan juga horizontal type mask tool. Nah, itu tadi beberapa toolbar yang ada di Photoshop. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat teman-teman terapkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.